Halo guys, perkenalkan nama saya Aji Sandi Nugroho, NIM 05231012 dari Teknik Kimia Angkatan 2023. Halo guys, nama saya Mares Balongan, NIM 05231050 dari Prodi Teknik Kimia Angkatan 23. Halo, perkenalkan nama saya Begasar Safat dengan NIM 05231014 dari Prodi Teknik Kimia Angkatan 23. Salam kenal. Halo guys, perkenalkan saya Firdaus Abrur Haki, NIM 05231024 dari Teknik 23. Hai guys, pernah nggak sih kalian penasaran gimana caranya batuan yang sangat besar bisa berubah menjadi batuan yang sangat kecil? Nah, dalam dunia industri, terutama pada pengolahan bahan padat seperti batu bara, semen, limestone, atau batuan besar lainnya, itu merupakan salah satu tantangan terbesar bagi mereka. Pada hari ini, kita bakal bahas teknologi keren dalam proses tersebut, yaitu roll crusher. Yuk, kita bongkar rahasianya. Roll crusher merupakan jenis crusher dengan sistem gilas rotary yang beroperasi pada kecepatan relatif lebih rendah dibandingkan impact crusher-nya, yakni sekitar 300 rpm. Meskipun begitu, alat ini memiliki kapasitas produksi yang jauh lebih besar. Kinerja optimal dari roll crusher sangat bergantung pada kualitas material gigi gilasnya, ukuran shaftnya, serta dimensi roda gilasnya. Semua komponen tersebut harus disesuaikan dengan karakteristik material yang diolah serta target kapasitas produksi yang diinginkan. Seperti gambaran sebelumnya, ternyata roll crusher memiliki rasio pengurangan maksimum sebesar 4:1, yang dimana jika partikel berukuran 2 inch dimasukkan ke dalam roll crusher, maka ukuran terkecil yang bisa dihasilkan yaitu sekitar 1,5 inch. Roll crusher biasanya digunakan sebagai crusher sekunder atau crusher tersier setelah batuan melewati crusher tipe lain yang berfungsi sebagai crusher primer. Roll crusher memiliki mekanisme kerja yang cukup sederhana, yang dimana roll crusher bekerja dengan cara menjepit batu di antara satu atau lebih roll yang berputar berlawanan arah. Dengan tekanan dari roll dan gesekan batu tersebut, maka material tersebut akan terpecah belah. Permukaan roll juga bervariasi, ada yang rata, bergelombang, atau memiliki alur dan gigi-gigi tergantung pada jenis batuan dan hasil pemecahan yang diinginkan. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak kalau roll crusher itu dapat dibedakan berdasarkan jumlah rollernya loh. Nah, yang pertama yaitu single roll crusher. Dan yang kedua yaitu double roll crusher. Nah, pada single roll crusher ini hanya memiliki satu buah jenis roller saja, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dari batu bara per satuan luas. Nah, pada single roll crusher ini memiliki satu buah roda, dengan bagian utama berupa bagian roda silinder yang dapat berputar, serta berfungsi sebagai penghancur batuan. Pelat berfungsi untuk menahan. Single roll crusher melakukan pengurangan ukuran di daerah penghancuran berbentuk baji yang mendapat tekanan. Tubuh penghancur terdiri dari satu roll berputar dan pegas peredam dan piringan yang terletak di sisi berlawanan. Jarak antara dasar dari pelat, penghancur, dan ujung gigi roll crusher memiliki jarak yang dapat bervariasi tergantung pada ukuran produk yang diinginkan. Setiap keausan yang mungkin terjadi dapat disesuaikan melalui pelat penghancur tergantung pada tepian. Apa sih keunggulan dari single roll crusher ini? Nah, keunggulannya yaitu yang pertama, mudah dan ringan dalam melakukan penghancuran partikel. Yang kedua, mudah dalam melakukan preparasi alat. Adapun kekurangannya, yaitu terjadi penyumbatan terhadap partikel yang mudah melengket. Dan yang kedua, hasil dari permukaannya sedikit kasar. Nah, teman-teman, gimana? Kalian udah paham kan mengenai single roll crusher? Selanjutnya, yaitu tipe double roll crusher. Nah, double roll crusher ini memiliki dua buah roller dengan sumbu yang sejajar pada bidang horizontal yang sama. Nah, selanjutnya ada cara kerja dari double roll crusher. Nah, pada double roll crusher, dilakukan peremukan dengan cara menjepit benda yang hendak diremukan di antara satu buah roller yang dikenal dengan sebutan crushing roll. Alat ini terdiri dari dua silinder atau roller dengan sumbu yang sejajar pada bidang horizontal. Nah, bidang horizontalnya ini sama antara kedua roller. Kedua roller ini berdekatan lalu berputar dengan arah putaran berlawanan. Kemudian batu bara mentah diumpan masuk dan dijepit di antara dua roller. Akibat tekanan yang kuat, akhirnya batu bara mentah remuk dan jatuh ke dalam roller truk ke penampungan. Apa sih kelebihan dari double roll crusher ini? Yang pertama yaitu tidak mudah terjadi peremukan atau perumusan secara berlebihan. Yang kedua,
jarang terjadi penyumbatan pada ruang permukaan. Dan yang ketiga, reparasi mudah dilakukan. Nah, pastinya kalau ada keunggulan pasti ada dong kekurangannya. Nah, kekurangannya yaitu proses permukaannya hanya berlangsung pada sebagian kecil dari seluruh badan roller yang besar. Oke, selanjutnya saya akan membahas beberapa jenis tipe roll crusher berdasarkan bentuk permukaan dari rollnya. Yang pertama yaitu ada tipe roll crusher dengan tipe smooth roll. Kemudian untuk jenis roll crusher yang kedua yaitu roll crusher dengan tipe roll yang bergerigi. Dan yang terakhir, jenis roll crusher yang ketiga yaitu roll crusher dengan tipe roll bergigi dengan adanya hammer. Kita lanjut nih, kalau kita membahas masalah double roll crusher, ada dua tipe gerakan yang perlu kita ketahui. Masing-masing gerakan ini memiliki karakteristik yang berbeda dan memengaruhi hasil penghancurannya. Yang pertama, ada tipe di mana dua roller bergerak. Pada double roll crusher, ada dua buah roll yang bekerja. Keduanya adalah roll yang memiliki fungsi sama, yaitu memecah bahan. Karena ada dua buah roll yang bekerja, dapat dipastikan bahwa gerak roll dapat sama dan juga dapat pula tidak. Tipe 2 roll yang bergerak pada double roll crusher berarti kedua buah roll bergerak bersamaan dengan arah yang berlawanan. Kemudian tipe yang kedua yaitu tipe pergerakan di mana hanya satu roller yang berputar. Pada roll yang mempunyai cara kerja seperti ini, maka hanya ada satu roll di antara kedua roll yang bergerak memutar memecah bahan, sedangkan satu roll tidak bergerak. Fungsinya sebagai penahan pemecahan atau pengolahan bahan. Sekilas, jika dicermati, seperti cara kerja pada single roll, namun memiliki roll yang berbeda. Tapi dilihat dari fungsinya, maka akan terlihat berbeda. Karena dari segi hasil, double roll yang memiliki satu buah roll yang bergerak memiliki hasil yang lebih halus dibanding single roll. Adapun kelebihan dari roll crusher ini, ketimbang alat crusher lainnya, yaitu dia memiliki ukuran produk yang seragam dan juga desain yang sederhana. Juga memiliki efisiensi energi yang tinggi, namun memiliki kekurangan di mana tidak cocok untuk material yang terlalu keras, contohnya seperti biji logam yang keras, dan juga memiliki kapasitas yang lebih kecil ketimbang giratory crusher ataupun jaw crusher. Setelah kita memahami dasar-dasar roll crusher, kini saatnya kita masuk ke bagian perhitungan, yaitu mengukur energi yang diperlukan, kapasitas alat, hingga mengukur effectiveness, recovery, dan rejection. Yuk kita pelajari. Jadi di sini ada sebuah contoh soal, yaitu sebuah pabrik menggunakan roll crusher untuk menghasilkan biji batuan. Ukuran umpan rata-rata yang masuk ke crusher adalah 60 mm dan dihasilkan ukuran produk akhir sebesar 6 mm. Work index atau WI dari material tersebut adalah 10 kW per ton. Crusher tersebut memiliki diameter roll sebesar 800 mm dan lebar 500 mm dan kecepatan putar 150 rpm. Gap antara roll adalah 88 mm dan fraksi volume material yang efektif diproses oleh alat ini adalah 0,3. Pada percobaan didapatkan berat umpan ke roll crusher sebesar 600 kg dan berat produk yang lolos ke screen sebesar 420 kg. Yang ditanya yaitu hitung energi spesifik yang dibutuhkan menggunakan Bond laws atau hukum Bond. 2. Kapasitas roll crusher. 3. Efektivitas alat roll crusher tersebut. Menghitung energi spesifik itu dengan menggunakan hukum Bond itu samaannya yaitu E sama dengan WI dikali 1 per akar D2 kurang 1 per akar D1, yang dimana WI itu 10, lalu D2 itu 0,06, lalu D1 itu 0,06, tinggal disubstitusi ke persamaan, didapatkan E-nya sebesar 88,3 kWh per ton. Lalu kedua itu menghitung kapasitas roll crusher, itu menggunakan persamaan C sama dengan 0,034 dikali D dikali L dikali N dikali F per G. D itu 0,8, L itu 0,5, N itu 150, F itu 0,3 dan G itu 0,08. Jadi disubstitusi, jadi C itu hasilnya sebesar 3825 ton per jam. Lalu menghitung efektivitas roll crusher, diketahui itu berat umpannya sebesar 800 kg, berat produk yang lolos itu 420 kg yang ada di soal. Persamaan efektivitas itu 420 per 600 dikali 100%. Itu jadi efektivitasnya didapatkan sebesar 70%.